Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah matematika SMP lengkap. Ada SKS bilangan, aljabar, statistika peluang, dan geometri ya. Dengan jumlah soal 35 PG. Oke, yuk kita siapkan diri kita mulai. Soal nomor 1. Operasi berikut ini ya artinya kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan 2 kali bilangan kedua. Nah, hasil operasi berikut berapa? Jadi 5 ini bilangan pertama ya, dan 2 ini adalah bilangan kedua. Kita ikuti ya instruksinya, kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Kemudian hasilnya, nah di sini ditambahkan dengan 2 kali bilangan kedua. 2 kali bilangan kedua berarti dikali 2 ya. Ini ya. Nah, sekarang kita hitung saja. 10 ditambah 4 ya. Jadi dapat 14. Nah, ini jawabannya. Oke. Soal nomor 2, materinya bilangan. Hasil dari 64, pangkat setengah dalam kurung, ini pangkatkan lagi 2/3. Jadi kalau ada bentuk perpangkatan pangkat, berarti pangkatnya ini kita kalikan. Bilangan pokoknya 64, ini tetap. Setengah dikali 2/3, ini 2-nya dan 2. Atas bawah, kita sederhanakan ya. Jadi pangkat 1/3. 64 kita turunkan, kita rubah bentuk perpangkatan berapa dan berapa ya, gitu ya. Dipangkatkan lagi 1/3. Kuncinya di sini, lihat penyebutnya ini angka 3 ya. Karena penyebutnya di sini angka 3, berarti kita buat ini pangkatnya juga 3. Sekarang mari kita pikir berapa dipangkatkan 3, hasilnya 64. Yaitu 4 kan. Nah, jadi 4 pangkat 3 adalah nama lain atau bentuk lain 64. Sekarang udah seperti ini, ya kita lanjut, berarti pangkatnya dikalikan lagi. Coret nih, jadi tinggallah 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Jawabannya B ya. Soal nomor 3, materi kita di sini bilangan. Hasil dari akar 3 dikali akar 6. Ini gini nih, jadi akar 3 kali akar 6 kan sebenarnya langsung bisa dikaliin. Jadi jawabannya akar 18. Akar 18 ini kan nggak ada jawabannya. Nah, kita rubah berapa kali berapa gitu, modifikasi perkalian. Nah, triknya pertama-tama kita bagi dulu angka ini dengan angka yang paling rendah itu 2. Ya, kenapa? Nggak 1. Kalau 1 itu jawabannya tetap 18. Nah, kita bagi 2. Kalau dibagi 2 hasilnya 9 kan. Apakah 9 ini kita cek bilangan kuadrat nggak? Ada hasilnya nggak gitu. Oh iya, ada. Nah, kalau ada udah cukup. Nggak usah kita lagi coba dibagi 3, dibagi 4. Berarti berhenti dibagi 2 gitu. Jadi akar 9 itu 3. Akar 2-nya nggak ada hasilnya, kita turunkan lagi. Melekat di samping kanan. Jauh di jawabannya 3 akar 2. Oke. Soal nomor 4, materinya perbandingan. Jika 15 orang ini dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 10 hari, maka lama 25 orang menyelesaikan pekerjaan yang sama berapa? Nah, ini materinya adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau di sini ada lamanya 25 orang, berarti semakin banyak orangnya maka semakin cepat harusnya. Kita buat begini, jadi di kiri ini satuan orang, terus untuk 10 hari. Nah, kemudian 25 orang untuk berapa hari? Katakanlah X hari. Nah, caranya, kita menggunakan perkalian karena ini berbalik nilai ya. Artinya tidak semakin lama, maksudnya tidak semakin banyak di atas 10. Justru jawabannya harus di bawah 10. Nah, kalau kondisi seperti ini, perkaliannya atas dengan atas, bawah dengan bawah. Tapi kalau perbandingan senilai, ini yang bisa kita sering lakukan adalah kali silang. Nah, ini sekarang kita gunakan perkalian seperti ini. Berarti 15 dikali 10 sama dengan 25 dikalikan X. Ya, ini langsung saja berarti 15 kali 10 per 25 ya. Pindahkan ini 25 ke kiri. Di ruas kanan X. Kita bagi 5, 3, 5. Kita bagi 5 lagi nih jadi 2. Oke, jadi tinggal 3 kali 2 ya sama dengan X.
Berarti nilai X-nya itu 6. Berarti semakin cepat, betul ya, jawabannya 6 hari. Oke. Soal nomor 5 ya, materinya di aritmetika sosial. Pak Wandri membeli 2 karung. Nah, 2 karung jeruk nih. Terus masing-masing 1 kuintal. Berarti kalau 2 karung 2 kuintal ya. Seharga total di sini 6 juta. Berarti 2 kuintal sama dengan 6 juta. Jika jeruk tersebut dijual 36.000 setiap kilo, pakai satuan kilo nih, maka Pak Wandri mengalami apa di sini? Tadi kita udah tahu ya 2 kuintal, berarti kita ganti satuan ini kuintal menjadi kilo. 1 kuintal itu kan 100 kilo, berarti 2 kuintal 200 kilo kan. Nah ini harga belinya totalnya itu 6 juta. Jadi harga beli per kilonya berapa? Nah kita cek ya. Harga beli per kilo, artinya berarti 6 juta ini kita bagi dengan 200. Nah, oke, kita selesaikan ini. Oke, 3 ya. 3, 1, 2, 3, 4. Berarti harga per kilonya 30.000 kan. Nah, dijual 36.000. Nah, harga jualnya per kilo, keterangan soal itu 36.000. Nah, jelas ya, harga jual lebih besar dari harga beli, udah pasti kondisinya untung. Untungnya selisihnya ya, selisihnya 6.000. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa untungnya 6.000, karena di sini pakai persentase, berarti ini persentase untung. Ini rumusnya, berarti kita buat pecahan. Untung per harga beli ya, dikali 100%. Untungnya tadi 6.000 kan. Dari harga belinya 30.000 ya, per yang 1 kilo nih. Nah, ini kali 100%. 0,3 coret atas, 0,3 coret bawah. Nah, 6 dengan 30, ini bisa jadi 1/5. 100 dibagi 5, ini dapat 20. Nah, berarti keuntungannya adalah 20%. Oke, bisa ya? Soal nomor 6, materinya di pola bilangan. Suku ke-20 dari pola bilangan berikut ini. Oke, nah cara menjawabnya. Yang pertama nih, kita cari selisih dari anggota bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat ini berapa. Dari 7 ke 10 ini tambah 3 ya. Tambah 3, 10 ke 13 juga tambah 3, 13 ke 16 juga tambah 3. Berarti seterusnya tambah 3. Nah, ini bilangannya, polanya adalah aritmetika. Jadi sekarang kita menggunakan rumus khusus untuk mencari suku ke N-nya atau UN. Caranya, ini triknya ya, cara dengan lebih cepat maksudnya. Tadi selisihnya 3, kita tuliskan 3, karena selisihnya 3. Lalu tempel ini N, jadi 3N kita baca. Setelah itu, kita langsung menuju ke suku pertama, ini angka 7 kan. 3, kita baca tadi yang awal, 3 supaya menjadi 7, itu kan ditambah berapa? Ditambah 4. Jadi tulis ini tambah 4. Nah, ini rumusnya. Cepet ya. Sekarang, karena di sini suku ke-20, berarti N-nya adalah 20. Berarti 3 dikali 20 ditambah 4. 3 kali 20, 60 ya. 60 tambah 4, berarti 64. Nah, ini jawaban akhirnya adalah 64. Oke. Soal nomor 7 masih di pola bilangan materinya. Diketahui barisan bilangan aritmetika sebagai berikut nih. Oke, di sini tengah-tengah ada N. Nilai N yang memenuhi. Oke, karena di sini N-nya diapit di antara urutan sebelum dan sesudah, maka kita harus mengikuti polanya. Min 8 ke min 4 itu ditambah 4, min 4 ke 0 ditambah 4, 0 ke 4 tambah 4, ini tambah 4 semua ya. Oh, mudah. Berarti N-nya ya 12 tambah 4. Dapat 16 ya. Oke, jadi jawabannya ini tidak susah ya, karena kita mengikuti pola sebelumnya. Jawabannya C, 16. Soal nomor 8, ini masuk ke persamaan linear. Bentuk paling sederhana dari bentuk operasi aljabar berikut nih. Jadi, prinsipnya kalau perkalian ini ada 2 suku nih,
Di kiri 5, lalu di update lagi ini ada tanda kurung buka tutup. Nah, ini kita kalikan distributif menyebar. Ini kita kalikan distributif menyebar. Gitu. 5 kali X jadi 5X. 5 kali plus 2 jadi plus 10 ya. Ini kita baca bukan 3 tapi min 3 nih. Min 3 kali X jadi min 3X. Min 3 kali min 4. Berarti tandanya plus ya, berubah. Plus 12. Udah, kita rapikan aja yang variabel dan variabel. Ini kita langsung selesaikan. 5X kurangi 3X kita baca. Jadi 2X. 10 tambah 12 kita baca. Jadi plus 22. Nah, ini jawaban akhirnya nih. 2X ditambah 22. Oke. Soal nomor 9, materinya adalah persamaan kuadrat. Bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat berikut ini. Nah, caranya, ini kita tulis dulu ya. X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 sama dengan 0. Triknya itu di depan X kuadrat ini selalu ada angka ya sebenarnya. Karena tidak terlihat ini angka 1. Ini kita kalikan ujung dengan ujung atau ini A dan C-nya. Ketika dikalikan dapat hasilnya min 8. Nah, kita buat kerangka perkalian distributif seperti ini ya, kiri kanan. Dari min 8 ini, kita keluarkan faktor perkalian dari min 8. Berapa dikali berapa. Bisa 1 dengan 8, ya, atau 8 dengan 1, bisa juga. Nah, supaya negatif, berarti kan ini gantian aja. Min 1 kali 8, min 8, min 8 dikali 1 tetap min 8. Itu maksudnya. Atau bisa juga 24, ya, atau 42. Nah, kita kasih tanda negatif juga. Supaya menghasilkan negatif 8. Setelah kita dapat data ini, kita tambahkan di kiri dan di setiap kiri ujung-ujung ini X ya. Kemudian lihat suku ke 2. Nah, suku keduanya yang kedua kan. Berarti dari 4 pasang, kita cari yang hasilnya ditambah hasilnya 2. Pasangan 1 ini nggak mungkin. Pasangan 2 juga nggak mungkin jadi 2. Nah, pasangan 3 ini, kalau kita ikuti ya, min 2 tambah 4, itu jadi 2 kan? Mungkin ya, sangat mungkin dan benar. Pasangan keempat ini kalau ditambahkan tidak jadi 2, malah jadi min 2. Salah. Berarti jawabannya min 2 dan 4 ini. Nah, kita ambil min 2 kita taruh, misalnya boleh di sini, 4-nya boleh di sini, plus 4, atau diacak juga nggak apa-apa. Jadi ini bentuk pemfaktorialnya sudah selesai, yaitu X min 2, ini, dan X tambah 4. X tambah 4. Jawabannya tidak ada ya. Kita buat sendiri. Jadi sini maksudnya berarti X min 2. Ya, dalam kurung, X tambah 4. Oke. Soal nomor 10, materinya masih persamaan kuadrat. Nah, ini sekarang yang dicari adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Jadi ini sama ya, kayak soal nomor sebelumnya. Kita tulis dulu, 3X kuadrat tambah 7X tambah 2. Hanya di sini depan X kuadrat ini ada angka 1 kan. Jadi kita kalikan, ya, ujung dan ujung, 3 kali 2 dapat 6 kan. Nah, kita cari faktor perkalian dari 6. Positif ya, berarti bisa 1 dengan 6 atau 2 dengan 3. Ya, positif semua. Atau bisa juga min 1 dan min 6, atau bisa juga min 2 dan min 3. Kemungkinannya bisa seperti itu. Tapi karena di sini suku keduanya positif juga, jadi tidak mungkin kita menaruh negatif di sini. Nah, setelah dapat ini, kita buat ya, template perkalian nih ya, template perkalian. Depannya 3X kuadrat, berarti kita ambil masing-masing 3X kiri kanan ini ya. 1, 6, 2, 3, yang mana kalau dihasilkan dapat 7. Udah jelas ya, ini nggak mungkin, yaitu 1 sama 6. Oke, 7. Berarti sini 1, kita boleh plus 1 di sebelah kiri, kemudian plus 6 yang sebelah kanan. Nah, setelah itu, triknya, ini 3X tambah 1, 3X tambah 6, kalau bisa dibagi bersama oleh angka apapun, boleh silakan langsung kita bagi, sederhanakan. 3 dan 1 itu tidak bisa dibagi oleh angka bersama ya.
Artinya kalau tidak bisa dibagi, kita tulis ulang gitu. 3x tambah 6 ini bisa kita bagi bersama, yaitu kita bagi 3. 3x dibagi 3 itu jadi x, terus 6 dibagi 3 itu jadi 2. Nah, ini maksudnya. Nah, sekarang udah masuk ke pemfaktoran, kita cari himpunannya, berarti 3x tambah 1 sama dengan 0, artinya x ini sama dengan, tandanya kita tandain balik ya, jadi min 1/3. Dan yang x2 ini, ini x1 tadi, yang x2 berarti tandanya dibalik ini jadi min 2/1 atau min 2. Ya udah, jawabannya adalah min 1/3 dan min 2. Jawabannya adalah min 1/3 dan min 2 itu ya kita buat sendiri ya. Min 1/3 dan min 2. Oke, kita buat sendiri ya. Ya, seperti ini. Oke. Soal nomor 11, materinya di fungsi kuadrat. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 memotong sumbu y di titik. Nah, ini mudah ya. Karena sebenarnya di sini kalau kita bentuk dengan bentuk umumnya fungsi kuadrat itu kan ax kuadrat tambah bx tambah c. Memotong sumbu y itu sama dengan pemahaman kita di 0, c. Ya, 0, c. Di sini berarti c-nya adalah 6, sehingga kita artikan memotong sumbu y di ya 0,6 gitu. Jadi jawabannya udah jelas ya. Oke, D. Soal nomor 12, materinya fungsi kuadrat. Sumbu simetri pada persamaan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x min 6 adalah, nah ini kita menggunakan rumus sumbu simetri x sama dengan min b per 2a ya. Min b berarti b-nya 7 ya. Min 7 per 2 kali a-nya berarti 3. 2 kali 3. Berarti nilainya adalah min 7 per 6. Oke, jadi jelas ya ini. Mudah. Oke. Soal nomor 13. Harga 5 mangkok bakso dan 4 gelas jus jeruk di rumah makan sedap itu 50.000. Sedangkan harga 2 mangkok bakso dan 3 gelas jus jeruk itu di tempat yang sama 27.000. Jika Andri membeli 3 mangkok bakso dan 2 jus jeruk, berapa uang yang harus dibayar? Jadi kita masuk ke SPLDP ya. Ini kita rubah dulu cerita tadi ke dalam bentuk matematikanya. 5 mangkok bakso, ada gelas jus jeruk. Bakso dan jeruk kita artikan B dan C ya. Baksonya B, jeruknya C. Berarti 5 bakso artinya 5B, dan itu plus 4 jeruk berarti 4C. Harganya di sini 50.000. Nah, kita buat aja dibagi 1.000 ya, supaya menghilangkan kesan susah mengotret nanti. Jadi kita baca 50. 2 bakso berarti 2B, ditambah 3 jeruk berarti 3C. Harganya 27.000, berarti 27. Nah, sekarang nanti yang ditanya 3 bakso dan 2 jeruk ya. Sekarang kita samakan dulu atas bawah ini ya. Misalkan yang 5 dan 2 ini kita kali tukar. Berarti atas dikali 2, yang bawah dikali 5. Dari kiri ke kanan kita kalikan 2, jadi 10B ditambah 8C sama dengan 100 ya. Yang bawah ini 10B, terus ditambah 15C sama dengan, ini kita kali ya, dapat 135. Nah, ini kita eliminasi, hilang 10B-nya. 8 dikurangi 15 itu dapat min 7 ya. Min 7C sama dengan, ini kita kurangin min 35. Berarti C-nya min 35 dibagi min 7 ya.
dapat 5. Artinya jeruknya 5.000. Nah, sekarang kita cari berapa harga dari bakso. Kita ganti J-nya 5 ke sini ya. Jadi 5B ditambah 4 dikali 5 sama dengan 50. 5B itu tambah 20 sama dengan 50. 5B sama dengan 50 kurangi 20. Dapat 30. B-nya berarti 30 bagi 5, 6. Berarti jeruknya 5.000, baksonya 6.000. 3 mangkok bakso yang ditanya, berarti 3B ditambah 2 jeruk. 2 jeruk ya, 2 jeruk. Berarti di sini 3 kali 6, 18. 2 kali 5, 10. Jadi 28 ya, atau kita baca 28.000. Oke, bisa ya? Soal nomor 14, materinya masih SPLDP, hanya di sini kita harus membuat model matematika, jadi lebih mudah ya. Nunik ini membeli 1 kilo daging sapi dan 2 kilo ayam, seharga 94.000. Oke, sampai sini. Sapi ini dimisalkan dengan X ya. Sapi itu dengan X, dan ayam dimisalkan dengan Y. Jadi 1 sapi, 1 kilo sapi, berarti 1X yaitu X, ditambah 2 ayam, berarti tambah 2Y ya. Seharga 94.000. Nih, persama 1, persama 2. Nanik, nah membeli 3 kilo ayam. 3 ayam berarti di sini plus 3Y ya. Dan 2 kilo sapi, berarti 2 sapi, 2X gitu. Seharga 167.000. Udah, sampai di sini. Berarti ini 2X tambah 3Y, betul. 2X tambah 3Y betul ya. Sekarang X tambah 2Y-nya, X tambah 2Y, nah yang D ini salah, yang B benar. Nah, jelas ya, tinggal cek aja. Ini jawabannya adalah opsi B. Oke. Soal nomor 15, materinya himpunan. Dari sejumlah siswa di kelas 9, terdapat 21 orang menyukai matematika, 17 orang menyukai bahasa Inggris, serta 7 orang menyukai matematika dan bahasa Inggris, dan 3 siswa yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris ya. Maka banyak siswa di kelas tersebut semesta. Ini triknya cepat ya, gampang. Banyak siswa di kelas tersebut itu semesta S. Triknya di sini kan kita perhatikan ada angka 21 yang suka matematika sama 17. Ini kita langsung tambahin aja. Nah, 21 tambah 17. Kita tambahin, itu dapat 38. Nah, ada 3 siswa yang tidak menyukai keduanya, kita tambahkan lagi 3. Dapat 41. Nah, sebenarnya ada 7 orang yang menyukai keduanya. Ya. Nah, ini 41 kita kurangi 7. Oke, dapat berapa nih? 41 dikurangi 7. Dapat 34. Jadi, trik cepatnya seperti itu. Dapat 34 orang. Kalau mau kita gunakan diagram Venn, jadi kita buat bagan seperti ini. Ada 2 kurva. Yang pertama, 7 orang ini dianggap di tengah-tengah yang irisan. Di antara matematika dan bahasa Inggris. BI lah gitu ya. Yang suka matematika itu ada 21. Berarti sebenarnya bukan 21. 21 kurangi 7. Itu dapat 14. Gitu ya. Yang suka bahasa Inggris, di sini ada 17. Sebenarnya bukan 17. Berarti dikurangi 7, dapat 10. Ada 3 yang tidak suka keduanya, tulis 3. Maka semestanya dengan tadi, kita sudah dapat angka ini, tambahin aja semua. Nah, 14 tambah 7 tambah 10 tambah 3. Ini kalau kita hitung dapat 34. Nah, mana yang lebih cepat? Silahkan boleh dipilih ya. Soal nomor 16. Materinya adalah fungsi linear ya. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 2x tambah 5. Jika fa sama dengan 13, maka tentukan nilai a. Oke, di sini x lalu ada a. Gak usah bingung,
kita ganti saja karena X-nya dirubah menjadi variabel A, jadi kita baca FA. Di sini bukan lagi 2X, tapi 2A. Oke, ini masalah pertama ya, selesai. FA 13, sekali lagi FA 13, berarti di kiri adalah FA diganti jadi 13. Sama dengan 2A tambah 15. Kita lanjutin ya. 2A tambah 5 ya, sorry. Ini tadi ya, 2A tambah 5. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan 5 ke ruas kiri ya. 13 kurangi 5 sama dengan 2A. Dapat 8 ya, sama dengan 2A. A-nya ya 8 dibagi 2 dapat 4. Oke, bisa ya. Soal nomor 17, materinya di persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik C di 2,6 dan sejajar dengan garis yang melalui persamaan berikut ini. Nah, ini Pak Wandi langsung jelaskan dengan trik cepatnya ya. Jadi, kalau ada kata sejajar, nah perhatikan di sini sejajar. Soal ini 2X tambah 4Y kita turunkan. Itu soalnya sebagai pembukaan untuk jawabannya. Sekali lagi ya, kalau sejajar kita turunkan lagi di sama, terus sama dengan, oke. Nah, 2,6 dibaca, berarti X-nya 2, Y-nya itu 6. Gitu ya. Nah, sekarang sama dengan ini kita isi dari X dan Y yang kita ganti di sini. Berarti 2 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 6. Itu ya, bisa ya. Tulis lagi nih 2X tambah 4Y. Hasilnya ini 4 ditambah 24. 2X tambah 4Y sama dengan ini hasilnya 28. Ini sudah selesai. Tapi di sini jawabannya perlu disederhanakan lagi ya. Karena di sini tidak ada yang 28, ada yang 14 nih. Kemungkinan berarti kita bagi 2 ya. Kiri sampai kanan dibagi 2. 2X dibagi 2 dapat X, tambah 4Y dibagi 2 dapat 2Y, 28 dibagi 2 dapat 14. Oke, cocok ya. Berarti jawabannya adalah opsi C. Oke. Soal nomor 18, materi kita di bangun datar. Yang ditanyakan luas bangun A, B, C, D, E pada gambar ini. Jadi, kalau kita perhatikan luas bangun ya, persegi panjang dan segitiga. Kalau persegi panjang aman, langsung aja kita kaliin panjang kali lebar. Ini dapat 150 cm persegi. Nah, untuk yang segitiga, karena sini adalah lambang siku, berarti panjang EC ini adalah sisi miring ya. EC sejajar dengan AB, jelas berarti panjangnya juga sama, di sini 15. Berarti, kalau ini 15 sisi miring, kita nggak butuh. Karena luas segitiga hanya alas dan tinggi, nggak ada sisi miring. Berarti, kita cari panjang ED. ED ini kita gunakan Pitagoras nih, ya. ED sama dengan ini yang besar dikurangi yang kecil dikuadratkan ya. Nah, seperti ini. ED berarti 15 kuadrat itu 225 dikurangi 81. Dapat ini kita kalau hitung dapat 144 ya. Akar dari 144 dapat 12. Berarti panjang ED-nya sini 12. Nah, sehingga luas segitiga ini artinya 9 dikali 12 dibagi 2 ya. Luas segitiga 9 dikali 12 dibagi 2. Ini kita coret 6 ya. Berarti luas segitiganya dapat 54 ya cm persegi. Maka luas A, B, C, D, E yang ditanyakan ini 150 cm persegi ditambah 54 cm persegi. Tambahin aja ya. Dapat 204 cm persegi. Oke, mudah ya. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditanya besar sudut BAC. Berarti daerah ini ya. Nah, ini yang ditanya. Oke, untuk menentukan besar BAC, berarti kita tahu dulu Y-nya ya. Sekarang, kita perhatikan di sini ya, sudut yang di kanan ini kan ada sudut yang belum diketahui. Karena ini pelurus ya, maka total sudutnya harus 180 derajat. Berarti kalau di sini baru 120 derajat, sisanya di sini berapa? 60 derajat. Nah, sekarang karena segitiga,
ketiga sudut kalau ditambahkan harus 180 derajat ya. Berarti kita buat persamaan begini. Sudut A ini Y tambah 20 derajat, ditambah sudut B, tadi 60 derajat, ditambah sudut C, 2Y tambah 10 derajat. Ini hasilnya harus 180 derajat kan. Y dan 2Y ini satu variabel, berarti kita tambahkan 3Y. 20 ditambah 60 ditambah 10, itu jadi 90 ya. Nah, seperti ini kita susun. Berarti 3Y sama dengan 180 dikurangi 90 ya. Langsung kebetulan sama 90 derajat. Berarti Y-nya 90 derajat dibagi 3, 30 derajat. Maka besar sudut BAC ini tadi sudut A ya maksudnya. Y ditambah 20 derajat. Berarti 30 derajat ditambah 20 derajat yaitu 50 derajat. Oke. Bisa dipahami ya. Soal nomor 20, materinya penyajian data. Diagram tersebut, nah ini maksudnya menunjukkan jumlah buku yang terjual selama 1 minggu di toko Wandrimat. Kenaikan penjualan terbesar terjadi pada hari apa? Kenaikan. Nah, perhatikan di sini yang naik paling besar itu dari Rabu sampai Kamis kan. Nah, di sini kita perhatikan selisihnya berapa ini? Yang Rabu ini 150, Kamis 300. Berarti jelas kenaikannya sebesar 150. Kalau di sini perhatikan 150 ini ada di opsi C dan opsi cuma opsi C ya. Udah jelas berarti pada Kamis di 150. Oh, mudahnya ya, bisa ya. Kamis di 150. Soal nomor 21 materinya di statistika. Nah, ini ada tabel nilai matematika kelas 9. Oke, ini datanya. Lalu banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Jadi kita cari rata-ratanya dulu kan. Oke. Rata-rata kalau tunggal seperti ini berarti rumusnya adalah jumlah data ini dari semua dibagi banyaknya data atau banyaknya siswa ya. Nah, kita melakukan pembagian begini aja. Ini kita cari jumlah data 4 dikali 3 dapat 12. Ditambah 5 dikali 1 dapat 5. Ditambah 6 dikali 7 42. Ditambah 7 kali 6 juga 42. Ditambah 8 dikali 4 itu juga 32 ya. 9 kali 3 itu 27. Terakhir tambah ini 10 ya. Oke. Datanya ini atau siswanya ada 3 tambah 1 4, 4 tambah 7 11, 17, 21, 21 tambah 4 25. Oke, yang atas kita hitung aja ya. 0 tambah 7 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 2 itu dapat 20. Berarti tulis 0, simpan 2 di sini. 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 ditambah 0 16, 16 tambah 1 17. Berarti 170 ya. Nah, ini kita bagi 25 ya. Kalau kita bagi yang mendekati itu adalah 6 ya. 6 itu dapat 150. 150 masih sisa 20 ya. Berarti 20 tambah 0, 200 dibagi 25 ini dapat 8. Nah, berarti 6,8 nih. Sekarang yang mendapatkan nilai di atas 6,8. Berarti dari sini nih ya. Dari sini. Nah, ini. Di atas 6,8 berarti 7, 8, 9, 10. Ada berapa orang? Ini ada 6, tambah 4, 10, tambah 3, berarti 13, tambah 1. Berarti totalnya ada 14 orang. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Soal nomor 22, materinya peluang. Peluang muncul semua gambar pada pelemparan 2 buah koin. Jadi, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita tahu berapa banyak titik sampel 2 buah koin. Ini dengan rumus 2 pangkat N. Artinya N-nya di sini 2, berarti 2 pangkat 2. 4. Ada 4 titik sampel. Kita cek ya. Ada koin pertama, ini A dan G.
Koin kedua kita buat cabang 2. Berarti ini AG, AG. Nah, berarti yang bisa mungkin keluar pertama adalah AA, yang keluar kedua bisa AG, yang keluar ketiga adalah GA, dan yang keluar keempat ini adalah GG. Nilai suatu kejadian, peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian yang dimaksud NA per ini adalah ruang sampelnya. Nah, berarti di sini yang dimaksud ini adalah semua gambar, hanya ada satu, GG ini. Ada satu kan. Total ruang sampelnya tadi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Udah ya. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Oke. Soal nomor 23. Nah, ini bangun datar ya. Kalau tadi gambar ini dicari luasnya, sekarang gambar ini dicari kelilingnya ya. Keliling dari bangun berikut. Berarti kita tambah-tambahkan saja ya. Tadi kita udah tahu sebelumnya, ini 10 kiri dan kanan pasti sama. Ini 15 tapi nggak akan masuk kena hitung karena yang keliling itu pinggirnya. ED-nya 12 ya. Tadi kita sudah cari. Berarti kita tambah-tambahkan aja. 15 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10. Tambahin deh. 5 tambah 9, 14, tambah 2, 16, 16, 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jadi kelilingnya jawabannya mudah ya. Tinggal tambah-tambahkan bagian pinggir-pinggirnya. 56. Soal nomor 24, materinya di kesebangunan. Nah, pada gambar berikut ini, jika segitiga ACB ya, siku-siku di C sini, dan jika panjang AD 32, nah ini, dan panjang DB ini 8, tentukan panjang CD. Nah, ini sudah kita pernah pelajari ya. Jadi ada 3 rumus, mencari garis kiri, mencari garis kanan, dan mencari garis tengah. Kebetulan ini CD garis tengah ya. Berarti kalau garis tengah itu, nah ini polanya seperti ini ya, akar dulu. Ini garis tengah berarti dari A ke D dikali B ke D. Nah, begitu ya. Berarti AD itu 32 dikali dengan BD-nya 8. Nah, kita hitung gini ya. Berarti CD ini 16, 152. Nah, berarti akar dari 256. Ya, jawabannya 16. Oke, mudah ya. Soal nomor 25, materinya adalah kesebangunan ya. Para ingin mengetahui lebar sungai, di seberang sungai tersebut ada sebuah pohon. Nah, ini oleh karena itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D. Nah, dengan ukuran pada gambar ini, bantu para menemukan ukuran lebar sungai. Lebar sungai itu dari titik D sampai pohon ya. Katakan di sini X ya. Titik pohon kita buat titik baru, katakan E. Jadi, sketsa gambar ini menunjukkan dua buah segitiga A, B, E, dan D, C, E. Maka dengan konsep kesebangunan, kita gunakan perbandingan dua sisi yang bersesuaian. Sisi AB ini alas dengan sisi DC juga alas. Berarti kita bandingkan 12 dengan 9. Sisi tinggi AE dengan sisi tinggi juga DE. AE ini dari 4 dengan X ya. Maksudnya AD ditambah DE ya. Jadi 4 tambah X. Yang sisi DE ini adalah X. Nah, 12 dan 9 bisa kita bagi dengan 3 ya. Ini bisa jadi 4. Ini 3. Lalu kita kali silang ya. 4 dengan X, jadi 4X. 3 dikali 4 dikali X, berarti sama dengan 12 tambah 3X. 3X pindahin ke kiri, jadi 4X kurang 3X, di ruas kanan 12. Ini hasilnya X, sama dengan 12. Nah, lebar sungainya adalah dengan satuan 12 meter ya. Oke. Soal nomor 26, masih di materi kesebangunan. Sebuah foto berukuran tinggi 80 cm dan lebar 60 cm dalam posisi potret ya, berdiri. Ditempel pada sebuah karton, lalu sisa karton di sebelah kiri kanan atas, ini ada 3 bagian, itu 3 cm sisanya. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto. Nah ini dengan konsep kesebangunan sebenarnya bisa langsung, cuma di sini Pak Wandi menawarkan dengan cara cepat. Anggap sisa ini kita artikan dengan misalnya variabel X ya. Maka
kita buat X gitu ya. Nah, rumusnya adalah 2 dikali perbandingan panjang dan lebar dikurangi 1. Nah, hasil ini dikalikan sisanya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita input 2. P per L-nya berarti P-nya angka yang paling panjang ya. 80. L-nya 60. Dikurangi 1. Dikali sisanya ini adalah 3. 0 dan 0 ini bisa ya. Kita bagi habis. Lalu 8 dan 6 ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi 4. Ini 3. Jadi 2 kali 4 dibagi 3. Dikurangi 1 ya. Kita rapikan. Jadi 8 per 3 dikurangin 1. Lalu di ujung kalikan 3. 8 per 3 kurangi 1 itu sama, artinya kalau kita menulis karena kurangin 1 ya, berarti 3 per 3 ya. Kan nilainya 1 ya. Dikalikan 3. Ini hasil pengurangannya jadi 8 kurangi 3 ya. 5 per 3. Dikalikan 3, habis 3 dan 3 coret, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti sisa karton ada di bagian bawah adalah 5 cm. Oke, bisa ya. Soal nomor 27 masih di materi kesebangunan. Nah, pada gambar berikut ini tentukan panjang BC. Oke, ini harusnya lebih mudah ya. Karena kita langsung bandingkan sisi yang bersesuaiannya. BC, ini alasnya, kita bandingkan alas lagi, yaitu 6. Akan sama dengan dari kiri, ini besarnya BA, ya. BA itu 8 tambah 4. Nah, dibagi ini yang kecilnya 4. Udah deh, ya. Kita sederhanakan dulu yang ruas kanan, ini 12 per 4. Atau 12 per 4 itu 3 per 1 ya. Dibagi 4, 3 per 1. BC dikali 1, kali silang jadi BC. 6 dikali 3 dapat 18. Selesai. Jawabannya adalah 18 cm. Oke. Soal nomor 28, materinya masih di kesebangunan. Jika dua trapesium yang di bawah ini, ya, di bawah ini sebangun, maka nilai X-nya berapa? Nah, ini lebih mudah ya, karena bangunnya udah dipisah. Berarti alas dibanding alas, kita dapat 14 dibagi atau dibanding 8 akan sama dengan X dibanding 5. Ini bisa kita bagi 2 ya, dapat 7 per 4 ya. Berarti kali silang 35 ya ini. Di kanan 4X. Oke, berarti X-nya 35 dibagi 4. Ini dapat 8 ya. 32 sisa 3, 3 per 4 itu 0,75. Atau jadi ditambahin 8,75. Oke, mudah ya. Soal nomor 29, materinya BRSL ya, bangun ruang sisi lengkung. Volume sebuah bola dengan diameter 10 dengan pi-nya 3,14 adalah berapa? Rumus dari volume bola itu 4 per 3 pi R pangkat 3 ini jelas ya. Berarti kita input semua keterangannya, pi-nya 3,14. R-nya karena diameternya 10, berarti dibagi 2 ya, 5. Berarti dikali 5 pangkat 3 ya. Nah, ini kita anggap sudah diproses hitung ya, Pak Wandi sudah hitung. Berarti 4 dikali 3,14 dikali 125 ya, dibagi dengan 3, ini dapat 523,33 cm kubik. Nah, silakan dicek kembali ya. Soal nomor 30, materinya dibangun ruang sisi lengkung. Luas setengah bola pejal. Luas setengah bola pejal atau padat dengan R atau jari-jari 5. Nah, untuk kategori bola pejal atau bola padat ketika dibagi 2 setengah, maka ada bagian lingkaran atasnya ya. Nah, ini rumusnya itu adalah 3 pi R kuadrat. Gitu ya. Berarti di sini L sama dengan 3 dikali R-nya sudah pasti 3,14 dikali R-nya 25 ya, 5 kuadrat. Kita hitung, berarti ini dapat 9,42 dikali 25 ya. Hasilnya 235,5 ya. Ini satuannya cm persegi. Oke, udah ya.
Soal nomor 31. Perbandingan volume dua buah bola dengan jari-jari masing-masing 8 dan 12. Volume bola, jadi katakan di kiri volume 1, di kanan volume 2. Volume bola kan PR pangkat 3, lalu ini juga 4/3 PR pangkat 3. Yang bedain di kiri ini 1, yang di kanan 2. 4/3 dan Pi ini sama, kalau dibandingkan berarti habis ya. Ini coret, berarti ini coret. Jadi tinggal R1 dikali R1 dikali R1 ya, sebanyak 3 kali. Yang di kanan R2 dikali R2 dikali R2. Oke, berarti yang kiri ini 8 ya, kita anggap R1 8, yang kanan ini 12. 12 kali 12 kayak 12. 8 dan 12 kalau kita bisa bagi 4 masing-masing jadi 2, ini jadi 3. Ini juga sama, 2 jadi 3. Berikut ini juga yang terakhir sama ya, 2 dan 3. Nah, sekarang proses hitung saja, berarti 2 kali 2 kali 2 itu dapat 8, 3 kali 3 kali 3 dapat 27. Jadi perbandingan terakhirnya adalah 8/27. Oke. Soal nomor 32, sekarang di materi transformasi geometri ya. Tentukan bayangan titik A jika digeser oleh T ya, sejauh min 3,9. Jadi ini tinggal kita tambahkan aja ya. Nah, ini ceritanya ditranslasi oleh min 3 dan 9. Jadinya A aksen 3 ditambah min 3 ya, koma min 4 ditambah 9. Nah, begini ya, berarti A aksen 3 tambah min 3 itu 0, koma min 4 tambah 9 itu 5. Nah, bayangan A-nya adalah di 0,5. Oke, bisa ya. Soal nomor 33, materinya masih di transformasi geometri. Titik U di min 6,10 ya, didilatasi ya, dikali atau dibagi dengan pusat di O. Skalanya min setengah. Koordinat bayangan U. Jadi ini kita ikutin saja karena artinya dikali min setengah ya. Ya, kita kalikan saja dengan min setengah. Nah, begini kalau kita buat formatnya. Berarti U aksen dapat min 6 dikali min setengah, koma 10 ya, dikali dengan min setengah. Nah, masing-masing begitu ya. Jadi U aksen, min dikali min jadi plus ya. 6 dikali setengah, 3. 10 dikali min setengah, berarti jawabannya min 5. Jadi U aksennya di 3, min 5. Oke, saya. Soal nomor 34, materinya masih di transformasi geometri. Titik U ya, di min 4,8 ditranslasi oleh T 2,2 dilanjutkan dengan dilatasi di pusat di O, skalanya min setengah. Bayangan U terakhir berapa? Nah, ini ada dua jenis transformasi. Yang pertama, ini kita tambahkan dengan 2 dan min 2, maka U aksen itu min 4 ditambah 2, 8 ditambah min 2 ya. Oke, bisa ya. Jadi U aksen dapat min 4 tambah 2 itu min 2, 8 tambah min 2 itu jadi 6. Jadi min 2,6. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah transformasi dilatasi dengan pusat O dengan skala di min setengah ya. Jadinya U double aksen, berarti min 2 dikali min setengah. Nah, begini, koma, berarti 6 dikalikan min setengah. Nah, begini ya. Jadi U double aksen, ini min dikali min jadi positif, 2 dikali setengah jadi 1, koma, 6 dikali min setengah jadi min 3 ya. Berarti jawaban akhirnya adalah di 1, min 3. Ini jawabannya adalah opsi A ya. Oke, sekarang kita ke soal terakhir ya, soal nomor 35 di materi transformasi geometri. Refleksi dari M
ini 2,1 menjadi M ya, ini salah diralat, harusnya M aksen menjadi 2,5. Nah, refleksi ini pencerminan oleh apa? Triknya, karena 2 dan 2-nya tidak dirubah, berarti ini 1 menjadi 5 ini dirubah. Nah, berarti ini refleksinya terhadap Y sama dengan H. Ya, Y sama dengan H. Berarti opsi A dan B udah pasti salah. Karena yang dirubah Y-nya. Gitu ya. Nah, kalau pencerminan Y sama dengan H, itu rumusnya adalah 2H min Y. Gitu ya, 2H min Y. Di depannya ada X-nya dulu ya, 2-nya masih tetap. Jadi, M aksen, ini kita hitung, berarti X-nya ini masih tetap ya, yang 2 tadi yang nggak dirubah. Anggap aja kita tulis lagi, 2H, berarti 2 dikali H. Dikurangi Y, dikurangi Y-nya jadi 5 ya. Dikurangi Y-nya ini 1, maksudnya dikurangi 1, jadi sama dengan 5. Y-nya 5 di sini. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, ya. Jadi 2H min 1 sama dengan 5. Kita mau cari H-nya gitu. 2H, min 1-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 5 tambah 1 kan. 2H sama dengan 6. Berarti H-nya sama dengan 3. Nah, jadi jelas. Ini artinya direfleksi atau dicerminkan oleh Y sama dengan 3. Oke. Jadi jawabannya adalah opsi C. Ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal-soal ujian sekolah. Semoga apa yang sudah disampaikan dan sudah dipelajari ya bisa menguatkan materi ini untuk menghadapi ujian sekolah tahun ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam matematika.